Wahyu keprabon adalah istilah yang sering muncul ketika dekat dengan masa pemilihan, baik di tingkat desa hingga tingkat nasional. Bagi masyarakat Jawa, orang yang mendapat wahyu keprabon sebelum pemilihan dipercaya sebagai pertanda bahwa ia akan memenangkan pemilihan tersebut. Secara sederhana, wahyu keprabon adalah restu gaib dari para leluhur dan alam semesta. Semacam amanah untuk memimpin suatu negeri atau suatu wilayah. Masyarakat Jawa sendiri percaya seseorang yang mendapat wahyu keprabon merupakan sosok pemimpin sejati yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Pada dasarnya, wahyu keprabon merupakan legitimasi supranatural di mana orang yang memiliki atau mendapatkan akan dipandang sebagai sosok yang mengantongi restu ilahi untuk menjadi pemimpin. Bagi masyarakat Jawa, kekuasaan dan kepemimpinan itu memang berselimut spiritualis. Masyarakat Jawa mempercayai kepemimpinan tidak hanya mendapat dukungan restu dari masyarakat saja, akan tetapi juga harus mendapat restu dari para leluhur. Hal itulah yang menyebabkan tidak mudahnya menjadi pemimpin. Pasalnya, menjadi pemimpin adalah sesuatu yang disakralkan, bahkan melibatkan wahyu dari Tuhan. Inilah alasan kenapa banyak penguasa di masa lampau bersedia melakukan ritual dan lelaku sedemikian rupa agar mendapatkan wahyu keprabon. Seperti halnya misal kisah Sultan Hadiwijoyo, Raja Pajang, atau sering kita sebut Joko Tingkir. Sebelumnya harus merelakan kerajaannya, ia diberi nasihat. Sebelum ia merelakan kerajaannya, ia diberi nasihat oleh juru kunci makam Tembayat bahwa wahyu keprabon telah hilang dari dalam dirinya. Pada waktu itu sudah pindah ke Mataram kepada anak angkatnya. Wahyu keprabon akan jatuh kepada calon pemimpin yang unggul dalam pengetahuan lahir batin, berpandangan jernih, berkepribadian baik, siap memberantas ketidakadilan, serta bertutur kata dengan bahasa yang halus. Terlepas dari adanya kekuatan gaib dalam pemilihan umum, baik itu wahyu keprabon ataupun pulung, sudah selayaknya kita memilih seorang pemimpin dengan hati nurani dan melihat kemampuannya serta tutur katanya, agar tujuan mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Perihal wahyu keprabon, saat ini sedang naik daun terkait dengan proses pemilu 2024 yang sedang menuju hari penyelenggaraannya. Media nasional banyak menampilkan posisi masing-masing capres dengan perolehan suara. Sejauh ini, posisi ketiga capres tersebut masih berubah-ubah. Konon kabarnya, faktor wahyu keprabon penting dalam menentukan posisi masing-masing capres selama masa perolehan suara menjelang pemilu dan saat pemilu dilangsungkan. Dari ketiga capres yang saat ini sedang bersaing memperoleh siapa yang menjadi juara, menjadi yang terbanyak suaranya, yang akan dipilih oleh publik pada saat pemilu besok di tahun 2024, wahyu keprabon memiliki peran. Para leluhur di alam gaib mengenal siapa yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh roh dari generasi terdahulu. Itulah yang menerima wahyu keprabon. Namun, sekalipun dipercaya wahyu keprabon memiliki peran besar dalam takdir seseorang menjadi pemimpin, tetapi faktor yang sangat menentukan adalah Tuhan. Seluruh alam semesta ada dalam kendalinya. Wahyu keprabon merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat Jawa yang hingga kini masih menjadi panduan. Dunia mistik alam roh berada dalam kendalinya. Sekalipun ada ramalan, tetapi itu bukan faktor penentu. Penentu dari segala sesuatunya adalah Tuhan itu pun sendiri. Dalam dunia politik, ramalan politik berjalan dinamis dan belum tentu tepat. Ramalan yang bicara tentang pribadi seseorang, biasanya itulah yang terjadi bila yang bersangkutan meyakini ramalan tersebut. Tetapi ramalan dalam dunia politik dapat berubah-ubah, karena dunia politik itu memang dinamis. Bagaimanapun juga, ramalan tak bisa diandalkan. Segala sesuatunya berada dalam kendalinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Lantas, melihat fenomena wahyu keprabuan yang muncul di langit Nusantara akan jatuh kepada siapa pulung itu. Melihat potensi ketiga calon pemimpin kita, layak kita nantikan apa yang selanjutnya akan terjadi. Yang jelas, karena terkait pemimpin bangsa ini lebih kepada spiritualitas yang telah diwariskan dari leluhur dan nenek moyang, serta peradaban bangsa Nusantara, bukan karena keturunan ataupun nama besar. Dan bahwa ada 5 hal yang hanya dimiliki oleh Tuhan tentang kepemimpinan, yakni yang pertama kepastian atau pasti, yang kedua jodoh atau jodoh, yang ketiga turunnya wahyu atau tibaning wahyu atau ketiban wahyu, yang keempat derajat, yang kelima harta atau bondo, bahwa tahta dan harta kodratnya Gusti Allah akan diberikan kepada orang yang diberi wahyu, bukan dinasti, keturunan ataupun nama besar yang seringkali dibawa-bawa oleh beberapa pihak. Selain itu juga, munculnya wahyu keprabuan di langit berarti siapapun yang akan memimpin Nusantara ini besok, insya Allah akan diridhai Tuhan Yang Maha Esa, agar terciptanya negeri yang adil dan makmur menuju Nusantara emas kelak di tahun 2045. Tidak mungkin Indonesia tiba-tiba menjadi negara maju, Nusantara emas dalam sekejap. Semua berperan penting dalam membuat pondasinya agar kuat dan kokoh demi terwujudnya cita-cita dan harapan para leluhur dan masyarakat yang sudah sekian lama menanti-nantikannya. Melihat potensi ketiga calon pemimpin Nusantara kita, mereka semua layak untuk memimpin bangsa yang besar ini. Namun, hanya yang benar-benar berniat untuk mengabdilah yang akan memenangkannya, memenangkan di hati rakyat dan diridhoi alam semesta. Karena jika tidak, maka hancurlah sebuah negeri jika hanya dilandasi sebuah ambisi akan kekuasaan dan keuntungan pribadi belaka. Bukan nama besar, bukan harta maupun tahta, bukan pula keturunan yang akan menentukan jatuhnya wahyu keprabuan, namun restu Tuhanlah yang maha berkehendak. Tidak peduli siapapun dia, sealim dan setaat apapun dia, bahkan sesering apapun dia mendatangi para ulama atau rakyat di pinggiran, jika Tuhan tidak merestui dan tidak berkehendak, mana bisa manusia seperti kita bisa menjadi sesuatu yang dikehendaki. Jangan pernah tertipu dengan janji manis, dengan citra yang lembah manah. Jangan pernah tertipu dengan senyum dan ucapan manis. Jangan pernah tergoda dengan sedikit harta yang dijanjikan dan diberikan. Jangan pernah menilai dari segi siapa dia. Jangan pernah menilai hanya dari seberapa dekatnya dia dengan para tokoh masyarakat. Namun, pilihlah dengan mengucap bismillah, dengan menyebut nama Tuhan yang maha membolak-balikan hati, agar ditunjukkan siapa yang benar-benar layak untuk kita jadikan pemimpin, demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, demi terselenggaranya peraturan yang baik untuk negeri ini. Semoga pemimpin yang terpilih besok adalah sosok pemimpin yang dinaungi ridho dari Tuhan, diberkahi oleh para leluhur Nusantara, dan dimampukan untuk mensejahterakan bangsa dan negara.